Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan sistem pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan mereview materi minggu kemarin. Lalu yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak. Lalu yang terakhir, Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, pada pertemuan pertama kemarin, Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian pajak. Pajak sendiri adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Nah, di sini pajak pada intinya yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara. Lalu kita lanjut pada pembahasan kedua yaitu mengenai materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan instansi pemungutnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, contoh dari pajak langsung sendiri yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak penghasilan atau PPH. Lalu yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Nah, contoh dari pajak tidak langsung sendiri yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, di mana pajak ini hanya diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewahnya. Lalu yang kedua ada pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Nah, sebagai contohnya yaitu pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Nah, sebagai contohnya yaitu pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Nah, di sini kekayaan dan penghasilan itu adalah subjeknya. Lalu yang ketiga ada pajak menurut instansi pemungutnya. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sebagai contohnya yaitu PPN, pajak penghasilan atau PPH, PPNBM, bea materai, PBB untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah sendiri adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Nah, contoh dari pajak daerah itu sendiri yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB untuk pedesaan dan perkotaan, dan pajak daerah lainnya.
Nah, sekian tadi pemaparan materi dari Ibu mengenai jenis-jenis pajak. Dari pemaparan materi Ibu tadi dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan instansi pemungutnya. Adapun jenis pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu untuk jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Lalu yang ketiga, pajak menurut instansi pemungutnya terbagi menjadi 2 juga, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, sekian tadi pemaparan materi dari Ibu. Materi tadi telah Ibu upload di Google Classroom, jadi dapat dipelajari anak-anak. Dan di Google Classroom Ibu telah memberikan tugas, jadi mohon dikerjakan. Nah, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.